Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mau belajar, bersama-sama kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah hati yang bersyukur akan mengubah perilaku kita. Luar biasa Bapak Ibu. Hati yang bersyukur akan mengubah perilaku kita. Pak Ishak sudah menyampaikan pesan Tuhan ini dan saya percaya setiap kita dapat menangkapnya serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ya. Prinsip ini Bapak Ibu kita harus tangkap bersama-sama ya. Ini adalah bagian yang penting untuk kita sama-sama tangkap tentunya. Bukan yang penting bersyukur kan. Kita kan banyak dengar kata-kata seperti itu. Yang penting bersyukur. Ya, bersyukur itu harus punya landasan yang benar. Bukan juga asal-asal bersyukur kan. Ya. Kalau saya melihat tentang pesan Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan sebetulnya kepada setiap kita tentang kunci ya. Ya. Tuhan memberikan kunci kepada setiap kita. Karena gini dikatakan hati yang bersyukur akan mengubah perilaku loh. Itu kuncinya. Artinya lewat bersyukur ini, hati yang bersyukur ini punya dampak yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Kita mau lihat firman Tuhannya bersama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat 20. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini. Efesus pasal 5 ayat 20 Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi Bapak Ibu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pesan ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat khususnya di Efesus Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam perikop ini ada banyak nasihat yang Paulus tuliskan. Ya, ada banyak nasihat yang Paulus sampaikan berdasarkan perikop ini. Dan salah satunya adalah tentang mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatunya. Bicara tentang segala sesuatu Bapak Ibu, itu apa saja kan, betul ya? Baik itu mungkin keadaan yang buruk yang kita alami. Mungkin juga dalam keadaan yang baik mungkin yang kita sedang alami saat-saat ini. Tentunya punya alasan. Paulus menyampaikan ini punya tujuan yang jelas. Paulus menyampaikan tentang mengucap syukur itu bukan asal-asalan. Paulus menyampaikan ini berdasarkan apa yang dia hidupi di dalam selama dalam pelayanan pemberitaan Injil kepada Kristus. Paulus mengalaminya. Karena mengalaminya makanya dia mengajarkannya, menyampaikannya. Kita bisa belajar tentang dalam kehidupan Paulus. Keadaan Paulus dalam panggilan pelayanannya tidak selalu baik. Keadaannya tidak selalu sedang tertawa. Keadaannya tidak selalu aman. Namun kita bisa melihat apa yang dia sampaikan. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaannya. Ini penting sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Nah sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita akan melihat, kita akan mendengar tentang apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Pak Ishak sampaikan kemarin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ini menguatkan, seharusnya itu menguatkan kalau kita responi dengan baik. Apa yang Tuhan sampaikan? Dikatakan seperti ini. Di tengah berbagai situasi yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun itu ya. Mungkin kita ada dalam situasi sulit. Mungkin pikiran kita sedang lagi berkecamuk mungkin sedang mengalami kekecewaan dan marah mungkin. Tuhan sampaikan gini, belajar berterima kasih. Atau memiliki hati yang berterima kasih, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Gak gampang loh Bapak Ibu. Situasi seperti ini suruh bersyukur. Tapi Tuhan ajarkan kita.
Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Tuhan memberikan kunci ini kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita punya pondasi yang jelas. Supaya kita cakap menghadapi hari-hari yang kita jalani. Dalam situasi apapun. Dalam musim apapun yang mungkin kita sedang alami hari-hari ini. Ini kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Ya, secara cepat Pak Ishak sampaikan 2 hal tentang prinsip ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, sehingga kita memiliki pondasi hati yang benar. Yang pertama gini, miliki pemahaman akan hati Tuhan. Ya, miliki pemahaman akan hati Tuhan. Dalam kurung mengenal Tuhan lebih lagi melalui relasi yang kita jalin. Itu dia Bapak Ibu. Yang kedua adalah miliki mindset yang benar bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan sorga. Ini yang sama-sama boleh kita tangkap Bapak Ibu. Kita harus renungkan ini 2 poin ini. Dan saya mau tambahkan pagi hari ini 2 poin Bapak Ibu. Ada 2 hal yang sama-sama kita pelajari agar setiap kita memiliki pondasi hati yang benar. Yang pertama, miliki cara hidup yang berpatokan dengan Kristus. Ya, miliki cara hidup yang berpatokan dengan Kristus. Atau berpedoman, atau berpaut, atau berpegang di dalam Kristus. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita memiliki pondasi yang benar. Memiliki pondasi hati yang benar. Ya. Karena kalau kita tidak berpatokan dengan Kristus, maka kita sulit untuk belajar bersyukur. Ya. Kalau kita tidak berpatokan dengan Kristus, yang keluar adalah keluhan. Sungut-sungut, kekecewaan yang keluar. Dari mana keluarnya? Bukan hanya dari mulut, tapi dari hati juga keluar sungut-sungut. Nah, kita mau lihat apa yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Kita mau belajar apa yang Paulus sampaikan dalam perikop ini. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Ada bagian-bagian yang kita dapat lihat di sini Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ini yang saya mau tekankan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Artinya bukan di dalam nama yang lain kan. Ini landasannya mesti benar. Selain di dalam Yesus, tidak ada yang lain kan. Supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwa pondasi hati itu mesti kuat. Ayat 21. Dikatakan gini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam apa? Paulus tekankan lagi loh. Di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kita bisa melihat di ayat 20, di ayat 21, ada kata penting yang perlu kita soroti. Yang pertama itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua di dalam takut akan Tuhan atau Kristus. Jadi Paulus meletakkan dasar, Paulus meletakkan landasan yang benar. Harus di dalam siapa? Supaya pondasi hati itu kuat. Paulus meletakkan di atas nama yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Pertanyaannya, mengapa harus di dalam nama Yesus? Karena gini Bapak Ibu, karena kalau bukan di dalam nama Yesus Tuhan kita, ucapan syukur kita dengan orang dunia tidak ada bedanya. Apa bedanya? Makanya Paulus meletakkan dasar itu. Harus di dalam siapa? Bahkan Paulus menyampaikannya dengan lengkap. Di dalam Bapa kita. Jangan sampai ucapan syukur itu keluar hanya sekedar ucapan saja.
Makanya kalau kita perhatikan tidak ada perubahan perilaku yang terjadi. Ketika seseorang asal-asal mengucap syukur saja. Ya nyuri mah nyuri aja terus jalan gitu. Ngerampok mah ngerampok jalan terus. Korupsi jalan aja terus. Tapi yang Tuhan sampaikan ini berbeda. Makanya Tuhan sampaikan lewat ucapan syukur itu akan mengubah perilaku. Contohnya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat tentang kehidupan istri Ayub Bapak Ibu. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi sulit, istri Ayub tidak bisa menjaga perkataannya loh. Karena memang di dalamnya tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Tidak memiliki pondasi hati yang benar. Ya, kita bisa lihat di dalam Ayub pasal 2 Bapak Ibu. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ini salah satu contoh yang kita bisa lihat Bapak Ibu. Istri Ayub kita bisa belajar juga orang percaya loh. Tapi keadaan situasi genting Bapak Ibu bisa keluar kata-kata yang tidak punya dasar yang kuat. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan seperti ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apa yang Alkitab katakan? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita bisa melihat bahwa Ayub memiliki cara pandang yang berbeda dengan istrinya. Yang satu ngeluh, yang satu keluarkan kata-kata kutukan. Yang satunya menerima keadaan itu dengan hati yang benar. Saya merenungkan ini Bapak Ibu, kadang-kadang gini, terkadang Tuhan gunakan keadaan sulit untuk mengajar dan melatih kita loh. Apakah kita benar-benar bersyukur atau tidak kan? Kadang-kadang Tuhan gunakan keadaan yang sulit. Ketika dalam keadaan sulitnya apa yang keluar? Makanya Rasul Paulus menekankan dasarnya mesti dilandasi dengan nama Kristus. Di dalam Kristus yang berkuasa. Nah kita mau belajar Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama dengan satu tokoh yang sangat luar biasa menurut saya. Yang memiliki pondasi hati yang sangat luar biasa. Yaitu Yusuf Bapak Ibu. Ya. Saya mempelajari bahwa Yusuf memiliki pondasi hati yang benar. Dan juga memiliki mindset yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ketika berhadapan dengan apa? Dengan saudara-saudaranya yang menjualnya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 50. Kejadian 50 ayat 20. Kita bisa melihat tentang cara pandangnya luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dahsyat gak Bapak Ibu? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Betul kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Saya membayangkan gini Bapak Ibu. Jika kondisi atau pondasi hati Yusuf itu bermasalah Bapak Ibu, kira-kira apa ini endingnya? Ya. Kalau hatinya bermasalah, kira-kira kalau hatinya Yusuf bermasalah Bapak Ibu, ya, dalam posisi yang sangat luar biasa, ketemu saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya, kira-kira apa endingnya? Doakan dia, betul ya? Bisa habis mereka tuh. Itu tidak gampang. Apa yang membuat Yusuf itu mampu? Relasi loh. Pak Ishak sudah sampaikan tentang relasi itu. Relasi itulah yang memampukan. Bagaimana kalau Yusuf tidak punya relasi dengan Tuhan? Itu kesempatan untuk menghancurkan keluarganya, saudara-saudaranya. Ya. Mungkin Yusuf bisa berkata, giliran kalian sekarang ya, siap-siap. Tapi Yusuf gak lakukan itu. Yusuf selalu punya pandangan yang berbeda. Bahwa semua yang terjadi, Tuhan punya maksud yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya. Jadi kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Kita belajar dari kehidupan Paulus Bapak Ibu. Yang punya pondasi hati yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita pelajari miliki cara hidup yang berpatokan dengan Kristus. Kita akan masuk dalam poin kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah supaya kita memiliki pondasi hati yang benar. Yang kedua adalah miliki kehidupan yang penuh dengan doa. Saya tidak jauh-jauh dengan apa yang Pak Ishak sampaikan tentang kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Kita betul-betul harus belajar Bapak Ibu ya. Pak Ishak sampaikan ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Ya. Mereka berdoa Bapak Ibu ya. Bukan main kartu loh Bapak Ibu. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat. Saya terheran-heran ketika mempelajari ini. Bagaimana Rasul Paulus bisa berdoa dalam keadaan lagi diborgol tangannya. Sama Silas. Ya, umumnya orang kalau masuk itu udah diborgol ya merenungkan nasib ya gitu-gitu ya. Tapi enggak loh. Dalam keadaan yang paling sulit. Masih mau berdoa. Masih mau penyembahan. Masih mau bersyukur, memuji Tuhan. Di dalam keadaan yang kurang baik. Saya melihat Paulus tidak menyalahkan keadaan apa yang terjadi, apa yang dia alami. Ya, kita tahu ya, ke penjara karena Injil loh Bapak Ibu. Memberitakan Injil itu dahsyat Bapak Ibu. Tapi kok harus ditangkap? Kenapa mesti dipenjarakan? Nah kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 25. Ini Pak Ishak sudah jabarkan kemarin Bapak Ibu. Tapi yang saya mau tekankan itu miliki kehidupan yang penuh dengan doa Bapak Ibu. Ya, di gereja kita selalu ada doa Bapak Ibu. Yang mesti hadir maksudnya gitu maksudnya. Ya. Udah diumumkan juga. Ya kayak mana lagi Bapak Ibu ya. Udah diumumin gitu kan. Hari Sabtu kita juga ada doa. Setiap hari kita ada doa. Tapi gak nongol juga gitu maksudnya. Ya kita lihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25.
Dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan hebatnya dikatakan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan apa? Mendengarkan mereka. Dahsyat gak Bapak Ibu? Oh dahsyat banget. Ini gaya hidup Paulus itu gaya hidup doa Bapak Ibu. Mau tempatnya dimanapun, Paulus selalu melakukan doa. Punya gaya hidup yang berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita akan memiliki pondasi hati yang benar Bapak Ibu. Ketika situasi kita mungkin tidak baik. Coba luangkan waktu datang berdoa sama Tuhan. Beda hasilnya. Hasilnya jauh banget. Daripada mesti berkeliaran di luar, ambil waktu untuk berdoa. Ini sama-sama kita belajar loh Bapak Ibu. Jangan sampai gaya hidup ini tidak ada di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang kita mau lakukan. Terus berdoa cari Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saya akan tutup dengan Kolose pasal 2 Bapak Ibu. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kolose pasal 2 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam apa? Di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan apa yang firman Tuhan katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, hanya orang-orang yang berakar di dalam Kristuslah yang akan memiliki pondasi hati yang benar. Kalau enggak berakar di dalam Kristus, saya percaya Bapak Ibu, pondasi hatinya tidak akan kuat dan tidak akan benar. Jadi mesti berakar dan bertumbuh dulu dalam Kristus. Jadi poin yang kedua yang sama-sama kita lihat Bapak Ibu ya, miliki kehidupan yang penuh dengan doa. Terus berakar, terus bertumbuh di dalam Kristus. Supaya ada pembaruan hati. Ya. Ada pembaruan hati yang muncul dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita mudah bersyukur dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah miliki cara hidup yang berpatokan dengan Kristus. Yang kedua adalah miliki kehidupan yang penuh dengan doa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.